Salam, puji Tuhan, kami dari The Safe Ministry, channel yang baru, datang ke hadapan para pemirsa untuk membawakan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kita setelah lama menggunakan channel yang lama, kami ingin mencakup di luar Jakarta, di luar Indonesia. Maka kami menggunakan channel yang baru, The Safe Ministry. Kami berharap para pemirsa semuanya boleh mengklik The Safe Ministry untuk mendapatkan seri pendalaman Alkitab kita. Baik, para pemirsa dimanapun berada, para panelis sudah hadir. Dengan panelis yang sama ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, semangat baru dengan channel yang baru Pak Darwis. Amin. Ada Pak Adri juga. Apa kabar Pak Adri? Dahsyat, luar biasa, Allah kita begitu hebat. Ya, amin. Tidak asing lagi tentu ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis dengan channel The Safe Ministry yang terbaru ini. Amin. Baiklah, kita akan mulai diskusi kita dan sebelumnya kita berdoa dulu dipimpin oleh Pak Adri Kaunang. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, izinkanlah kami untuk menerima kuasa Roh Kudus sehingga pembahasan dari firman-Mu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ada topik yang menarik kali ini, Yesus membuka jalan melalui tabir. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan kira-kira ini pembahasan kita ini apa ini sehingga pemirsa dapat mendapatkan clue yang lebih baik di awal ini. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang berkati Tuhan, dengan channel yang baru The Safe Ministry kita akan belajar bersama. Tadi Pak Darwis sudah membuka judulnya kepada kita, yaitu Yesus membuka jalan melalui tabir. Saya bacakan dulu ayat hafalannya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Jadi di sini Pak Darwis ada kata bukan masuk ke dalam tempat kudus. Jadi ayat ini menegaskan Pak Darwis, sekarang kita beranjak. Kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjanjian baru, ya kan? Nah, sekarang lebih dinyatakan lagi, ya, lebih dinyatakan lagi yang mana perjanjian baru itu. Inilah sekarang katanya Kristus masuk ke satu tempat kudus yang bukan lagi simbolis, tetapi ini benar-benar real, yaitu di mana Yesus sudah masuk ke sorga sendiri menghadap hadirat Allah. Tuh, kalau Yesus masuk ke sorga berarti ada peristiwa yang mendahului sebelumnya Pak Darwis, yaitu apa? Kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan Yesus. Jadi nanti kebangkitan dan kenaikan Yesus. Kita lihat Pak Darwis satu minggu ini nanti kita akan melihat bagaimana peran penting peristiwa kenaikan Yesus itu. Karena inilah inti dari teologi Ibrani Pak Darwis. Kenapa? Karena disitulah awal mula, ya, disitulah awal mulanya, ya, menandakan dimulainya pemerintahan Yesus sebagai imam besar yang sesungguhnya. Kalau sebelumnya Pak Darwis itu semua masih simbolis, ya, simbolis, ya. Jadi dan imam-imam besar sebelumnya itu masih manusia. Sekarang sudah nggak ada lagi imam besar yang dilakukan oleh manusia, hanya satu imam besar dan benar-benar bekerja sesuai dengan peran imam itu, yaitu Yesus berada di sorga berperan sebagai imam. Nah, apa harapan, apa berita baiknya kepada kita? Ketika Yesus menjadi imam besar di sorga, ada harapan bagi kita. Ya, ada harapan bagi kita Pak Darwis. Ya, harapannya adalah apa? Kan kalau di pelajaran sebelumnya Yesus akan menjadi pembela kita. Dan sekarang dia sedang menjadi pembela kita. Walaupun dia sedang memeriksa pembukuan, nanti dia akan nyatakan ya dia akan menjadi pembela kita. Nah, inilah yang nanti akan menjadi pelajaran bagi kita Pak Darwis, mengapa Yesus disebut membuka jalan melalui tabir. Nanti kita lihat apa itu tabir. Ya, apa kaitannya tabir dengan kegiatan para imam dulu di bait suci, dan juga di mana saja ada tabir dulu ketika di bait suci, dan nanti kita akan melihat juga
ujung-ujungnya kemana kita, bahwa kita nanti ketika tabir disingkapkan, kita nanti akan bertemu dengan Allah sendiri. Lalu siapakah tabir itu, nanti kita akan pelajari dalam 1 minggu ini, Pak Darwis. Itulah yang menjadi pengantar kita, Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya akan beralih ke Pak Adri Kaunan. Pak Adri, ini ada judulnya Yesus di hadapan Bapa. Silakan Pak Adri. Oke, shalom para sahabat-sahabat yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Pemahaman dari buku Ibrani 9 ayat 24 ini mengandung 2 hal. Pertama, secara prinsipal kemampuan daya pikir manusia memang belum waktunya, ada keterbatasan. Tetapi mari kita ikuti saja poin yang kedua. Ibrani 9 ayat 24 menyatakan bahwa Yesus menghadap hadirat Allah, ya. Berarti ada dewan musyawarah, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mari kita lihat pelajaran sebelumnya bahwa fungsi dari peran imam besar ini adalah Yesus antara lain sebagai mediator, sebagai negosiator, sebagai saksi, sebagai pembela, dan sekaligus penjamin. Itulah sebabnya mari kita lihat beberapa kronologis dari bangsa Israel. Ya, kebiasaan mereka. Di sini dikatakan bahwa di dalam buku Keluaran 23, 14-17, Ulangan 16 ayat 16, bahwa laki-laki bangsa Israel harus mengunjungi ya Yerusalem 3 kali setahun untuk menghadap Allah dengan membawa persembahan. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa untuk selalu mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah. Salah satunya pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir adalah apa yang saya sudah katakan tadi dalam bentuk Paskah. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga menghadap Allah dengan pengorbanan lebih baik, yaitu dengan darahnya. Saya percaya para pemirsa memahami dengan benar bahwa Yesus sudah mati di Bukit Golgota untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Itulah sebabnya dikatakan Yesus menggenapi semua hari-hari raya itu. Jadi pusatnya, sentralisasinya adalah Yesus. Dan poin yang terakhir adalah dikatakan melihat wajah Allah dalam penggambaran bahwa bangsa Israel dapat dipenuhi dengan naiknya Yesus ke surga dengan menghadap Allah. Aplikasi bagi kita terdapat dalam buku Ibrani 11 ayat 10, 13-16 bahwa Dia telah membuat janji yang nyata bagi orang-orang percaya yang melakukan perjalanan mencari suatu tanah air. Maukah saudara berada di tanah air yang luar biasa yang kita sebut dengan surga, merindukan tanah air yang lebih baik, menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Inilah tujuan dan persepsi kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Allah, pada Yesus dan Roh Kudus, untuk melihat fungsi Yesus yang kita sudah gambarkan tadi adalah mendahului kita untuk berbicara dengan Allah yang luar biasa dengan mempersiapkan satu tempat yang lebih indah, lebih berbahagia, tidak ada penyakit, tidak ada masalah. Itulah pelajaran yang kita sebut dengan Yesus di hadapan Allah. Itu Pak Darwis yang agak menarik dari buku Ibrani pasal 9 ayat 24. Baik Pak Adri, ini jadi pemikiran aja untuk aplikasi dalam kehidupan kita. Jaminan keselamatan telah diberikan Pak, melalui kematian dan naiknya Yesus menghadap Allah. Apa yang kita bisa lakukan Pak sebagai bukti penerimaan kita akan jaminan keselamatan itu Pak Adri? Jadi tujuan kita untuk memperoleh apa yang ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis adalah tentunya dengan iman kita. Rasul Paulus menekankan berulang-ulang bahwa iman ini adalah merupakan satu aset yang luar biasa. Untuk meyakini, mempercayai, dan kita akan belajar untuk waktu yang akan datang bagaimana beberapa orang memiliki peran imannya yang luar biasa kepada Allah, sehingga mereka lewat dari kehidupan yang tidak akan memperoleh sesuatu kehidupan kekal menjadi memperoleh kehidupan yang kekal karena iman mereka kepada Allah. Itulah fokus dari buku Ibrani yang ditekankan berkali-kali oleh Rasul Paulus. Baik Pak Adri, saya mau beralih ke Pak Fajar. Pak Fajar, ini topiknya lah undangan Tuhan. Silakan Pak Fajar. Pak Darwis, untuk pelajaran ini
title-nya adalah Yesus membuka jalan melalui tabir ya, membuka jalan melalui tabir. Ini merupakan satu rencana daripada Tuhan terhadap bangsa Israel. Filosofinya seperti ini. Pada waktu bangsa Israel itu masih dijajah oleh bangsa Mesir, Tuhan memiliki rencana supaya umatnya yang dipilih itu dekat dengan Dia. Oleh karena itu Tuhan yang ada di surga itu memberikan undangan kepada bangsa Israel supaya mereka datang Dia, yaitu Tuhan yang ada di surga, yaitu di tanah Kanaan. Nah, kemudian Tuhan memberikan satu keajaiban, kemudian menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Ini merupakan satu perbuatan-perbuatan yang sangat dahsyat, yang sangat ajaib. Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk memenuhi undangannya. Pertanyaan adalah, siapa yang memiliki satu inisiatif? Yang memiliki satu inisiatif adalah Tuhan sendiri. Tuhan pertama kali rindu untuk memiliki satu hubungan yang dekat dengan umatnya. Oleh karena itu, Dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah untuk datang bersama-sama menghadap di tanah Kanaan, khususnya. Nah, yang menarik ini adalah begini, Pak Darwis. Pada Tuhan itu menyampaikan undangannya ini, 2 hari lamanya mereka mempersiapkan diri, mereka mengkuduskan diri, mereka menyucikan diri mereka. Karena apa? Kalau mereka tidak memiliki satu persiapan, tentunya mereka akan mati pada waktu mereka menginjak tanah di mana gunung itu berada, atau Gunung Sinai itu berada. Jadi bangsa Israel mempersiapkan diri selama 2 hari lamanya untuk bertemu dengan Tuhan di hari yang ketiga, yaitu di Gunung Sinai. Namun apa yang terjadi pada hari yang ketiga, mereka merasa ketakutan oleh karena apa? Mereka ketidakpercayaan maupun ketidaksetiaan mereka. Dan mereka meminta kepada Musa jadi perantara atau menjadi wakil mereka datang menghadap Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan itu memiliki satu kerinduan ya untuk bertemu dengan umatnya. Namun itu dahsyat, sangat begitu mengagumkan. Itu merasa takut ya, merasa takut, dan inilah yang menyebabkan mereka meminta kepada Musa untuk mewakili mereka. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, kita ingin dekat dengan Tuhan sebagai aplikasi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan untuk bertemu dengannya Pak Fajar? Silakan Pak Fajar. Seperti halnya dengan bangsa Israel, mereka memenuhi undangan daripada Tuhan, yaitu dengan mempersiapkan diri mereka, menyucikan hati mereka, menguduskan hati mereka. Nah, begitu juga dengan kita, umat Tuhan yang saat ini yang rindu untuk memenuhi undangan daripada Tuhan. Karena apa? Undangan Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Dan Dia pertama kali yang punya inisiatif untuk kita datang kepada Dia. Apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya kita mempersiapkan diri kita dengan hati yang bersih. Kita dapat boleh meninggalkan semua dosa-dosa kita tobat di hadapan Tuhan, dan kita datang meminta pengampunan kepada Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan akan dengan senantiasa menerima kita pada waktu kita mau mengangkat dosa dan perbuatan-perbuatan yang lama dan mau bertobat dari kejahatan yang kita lakukan. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, saya kembali ke Pak Tobing ini. Perlunya tabir. Ini Pak Tobing, silakan terangkan ini tabir ini Pak, supaya pemirsa mendapat pengertian yang baik. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Jadi secara sederhana pelajaran hari ini menjelaskan kepada kita dulu ketika orang Israel setelah mereka berdosa melakukan membuat patung anak lembu emas itu, lalu Musa mengambil sebuah keputusan memindahkan kemah pertemuannya itu agak jauh dari luar perkemahan itu ya, lalu diletakkanlah kemah suci itu ya, kayak bujur sangkar gitu ya, kalau bait suci ya, bujur sangkar ditaruh di tengah-tengah, lalu di situ
di sekitar kemah mereka itu Pak Darwis, orang-orang Lewi itu berkeliling di situ, berkeliling melindungi kemah ini, melindungi. Kenapa harus dilindungi ini? Melindungi supaya barang-barang di bait suci perkakas, ya, dan bait suci ini sendiri atau kemah pertemuan ini sendiri terlindungi dari serangan orang asing. Lalu masuk lagi ke pelataran, pas mau masuk ke pelataran ada lagi pembatas, ya Pak Darwis, ada pembatas. Kemudian masuk ke bilik yang suci ada lagi pembatas lagi gitu ya. Dan juga masuk lagi ke bilik yang maha suci itu ada lagi pembatas, dan bahkan diperingatkan keras ya, Tuhan memperingatkan, bilang kepada Musa, ingatkan kakakmu, hati-hati supaya jangan sembarangan waktu masuk ke tempat kudus, terutama di belakang tabir itu. Itu dikatakan. Jadi hati-hati. Kenapa? Jadi apa tabir ini? Ya, tabir ini adalah batas ya, sebagai batas ya, pemisah, tapi sekaligus sebagai pelindung ya, sebagai pelindung, sebagai pintu masuk ya, pintu masuk sebagai batas, dan fungsi utamanya apa? Melindungi. Ya, sama seperti orang Lewi yang disuruh berkeliling itu untuk apa? Untuk melindungi. Nah, jadi kalau tadi Pak Darwis kata membacakan judul perlunya tabir, untuk apa Pak Darwis? Untuk melindungi. Nah, sekarang melindungi siapa dan siapa yang melindungi? Ya kan? Ya. Kalau dalam konteks sekarang, siapa yang memerlukan perlindungan itu? Kita, Pak Darwis. Kita perlu perlindungan. Kenapa? Karena Pak Darwis dan saya, Mas Fajar, Pak Adri Kaunang, dan semua pemirsa, kita semua punya kecenderungan untuk berbuat jahat, Pak Darwis. Kita semua punya kecenderungan untuk berdosa. Kita semua punya kecenderungan kita rentan sekali terhadap serangan setan. Maka kita perlu satu tabir sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung yang membatasi. Kita perlu, karena kita nggak punya kekuatan. Mau kita pakai perisai apa sih Pak Darwis? Kalau dari diri kita mau apa kita pakai? Nggak bisa. Kekuatan setan itu luar biasa. Nggak ada yang lain. Tabir satu-satunya itu sebagai pelindung itu, yaitu yang tadi yang di dalam ayat hafalan tadi Pak Darwis. Siapa itu? Itu loh, imam besar, imam yang sekarang sudah ada di sorga, bukan lagi yang imam bayangan, tapi yang sudah ada di sorga. Itulah yang menjadi tabir kita Pak Darwis. Nah, sekarang pertanyaan yang paling pelajarannya bagi kita, adanya kebutuhan dari kita bahwa kita itu perlu tabir. Kalau disebut dikatakan kita memiliki kebutuhan untuk memerlukan tabir sebagai pelindung kita, diperlukan apa? Diperlukan kerendahan hati Pak Darwis. Kalau kita merasa kuat, merasa hebat, kita nggak merasa perlu tabir. Maka tapi kalau kita rendah hati, merasa bahwa kita nggak berdaya, maka kita akan menyadari, saya ini perlu tabir. Yaitu Yesus sendiri, imam besar yang sekarang sudah bekerja di bilik yang maha suci. Itulah Pak Darwis. Ini dia pemikiran untuk aplikasi dalam kehidupan seperti yang diuraikan Pak Tobing tadi. Apa ya yang fokus kita dapat lakukan agar tabir ada pada diri kita, sehingga keinginan daging keduniawian boleh jauh dari kehidupan kita, Pak Tobing. Silakan. Iya Pak Darwis. Jadi keinginan daging kita ini kan kuat sekali Pak Darwis sebagai orang berdosa. Ya kan, kuat sekali. Lalu apakah kita punya kuasa untuk melindungi kita? Enggak punya kuasa kita. Maka kalau tadi Pak Darwis tanya apa yang perlu kita buat, kita ini hanya perlu menyerah saja Pak Darwis. Perlu penyerahan kepada si sang tabir itu. Ya, perlu penyerahan kepada sang tabir. Siapa sang tabir itu? Ya, Yesus itu. Jadi kalau tanya apa yang perlu kita buat? Kerendahan hati, penyerahan, itu saja Pak Darwis. Karena sekali kita merasa kita kuat, kita mampu, jatuh kita. Ya, keinginan daging kita akan menguasai kita. Nah, sekarang pelajarannya dari pertanyaan Pak Darwis. Mari kita menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Allah melalui rohnya. Saya pikir kita sangat membutuhkan itu Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya kembali ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, jalan baru dan hidup melalui tabir. Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa. Menarik sekali pelajaran kita karena memang didasarkan dari buku Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam
tempat kudus. Kita bersyukur karena menurut penulis dari buku Sekolah Sahabat yang luar biasa ini, bahwa Yesus adalah pimpinan kita. Yesus adalah kapten kita. Dan Yesus adalah perintis bagi orang-orang percaya. Itulah sebabnya dikatakan Yesus telah memasuki bait suci yang ada di sorga dan mengundang kita untuk mengikutinya. Ya, jelas sekali. Yang kedua, pelajaran yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa Perjanjian Baru diresmikan oleh Yesus dengan kematian dan kebangkitannya. Ya, tidak ada seorang pun yang sanggup melihat atau profil Yesus dengan 2 poin penting: mati dan bangkit. Yang ketiga, Perjanjian Baru mencakup pengampunan dan meletakkan hukum di hati kita. Ya, dalam buku Sakaria dikatakan bahwa Allah menuliskan hukumnya di hati Israel dan di hati saya dan saudara, ya, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepadanya, ya, Allah atau Yesus. Perjanjian Baru juga menyiratkan bahwa kita menghadap Tuhan karena setan selalu ingin mendakwa kita, dan tentunya di dalam alinea terakhir dikatakan Yesus yang menjadi perantara bagi kita dan melalui pengorbanan dan kesetiaannya menuntut keselamatan bagi kita. Saudara dan saudari, para pemirsa dimanapun saudara berada, hanya Yesus yang sanggup melakukan hal ini yang tadi saya sudah bahas, antara lain sebagai pembela, sebagai negosiator, sebagai mediator, sebagai saksi, dan tentunya jaminan yang luar biasa sesuai dengan kontekstual yang ada di dalam buku Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Ini Pak Darwis cara pandang versi yang saya tangkap dari buku Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Baik Pak Adri, ini pemikiran untuk aplikasi dalam kehidupan kita Pak. Perubahan apa yang dapat kita buat dalam hidup kita agar perantara kita siap untuk membela kita di hadapan Allah. Silakan Pak Adri. Banyak kata-kata positif dari buku Ibrani, salah satunya adalah kesetiaan, ya. Setia, Pak. Artinya ya, setia itu dibarengi dengan iman. Ya, iman itu dibarengi dengan percaya. Dan tentunya ada 2 hal. Inti persoalannya adalah bagaimana kita mau mempelajari firman Allah. Menggali firman Allah itu berulang-ulang, di samping tentunya berdoa. Sehingga fokus kita kepada kata Yesus sebagai kapten kita, sebagai penyelamat kita, dan banyak sekali uraian-uraian positif tentang siapa Yesus itu yang ada hubungannya dengan jalan baru dan hidup kekal melalui tabirnya. Terima kasih Pak Darwis. Baik Pak Adri, saya kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, mereka akan melihat wajahnya. Ini yang luar biasa ini Pak. Silakan Pak Fajar. Rinduan ya, kita dapat melihat wajah daripada Yesus ya. Dan Yesus memang menjadi satu pembuka jalan melalui tabir ya, merupakan satu pembuka jalan atas bayang-bayang. Bayang-bayang yang ada satu batas yang barangkali mungkin kita tidak akan mampu melihat ya. Namun Tuhanlah yang menjadi pembuka itu semuanya. Dan nantinya kita akan melihat wajah daripada Yesus atau Tuhan kita yang raja dari segala raja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pengalaman bangsa Israel di Sinai untuk melihat Allah oleh kepada Tuhan di kota Yerusalem surgawi, ini menjadi satu bayangan akan masa depan ya, bayangan akan masa depan bagi kita semuanya. Memang sih kita memang belum melihat, kita belum berkumpul di Yerusalem yang baru, namun dengan mata hati kita, dengan iman kita yakin bahwa meskipun hal itu belum terlihat, tetapi kita tetapi hal itu tetap meyakinkan kita melalui iman. Itu terdapat di dalam Ibrani 11. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, ini menjadi satu dasar bagi kita ya. Iman kita itulah yang akan meneguhkan hati kita, meskipun kita belum melihat, namun dengan iman, dengan kepercayaan, kita
mampu mengharapkan dari sesuatu yang belum kita lihat ini. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Pengalaman mereka di gurun, mereka bertemu dengan Tuhan, yaitu di mana? Di Bukit Sinai. Tentunya ini menjadi satu momen yang luar biasa bagi mereka, oleh karena kerinduan daripada Tuhan untuk tetap dekat dengan umatnya. Nah, ada satu peristiwa pada waktu mereka melewati peristiwa Hari Raya Paskah, ada satu peristiwa Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun ini itu memang untuk saat ini tuh belum terwujud. Oleh karena apa? Di mana seluruh bangsa Israel mereka merayakan sukacita, hari yang penuh dengan sukacita, bertemu dengan Tuhan Allah mereka, dan kita lihat bahwa imam besar itu keluar dengan selamat dari bilik yang maha suci. Nah, peristiwa ini menggambarkan satu peristiwa yang akan datang, di mana Tuhan Yesus yang kita sembah itu bersama-sama dengan malaikat berlaksa-laksa turun dari surga. Mereka datang menjemput kita di atas dunia, dan kita diubahkan. Di saat itulah perayaan bagi kita. Kita mampu melihat wajahnya, yaitu wajah yang penuh kasih ya. Oleh karena pengorbanan dia di atas kayu salib, kita dapat melihat Yesus yang kita sembah, yang selama ini kita idam-idam, kita harapkan, dan hanya melalui iman saja kita percaya bahwa peristiwa itu nanti akan terwujud. Dan inilah menjadi satu sukacita bagi kita semuanya, Pak Darwis. Kita diubahkan, bertemu bersama-sama dengan Tuhan, tetap di Yerusalem surgawi bersama dengan Tuhan. Baik Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan ya Pak Fajar. Kita akan memasuki Yerusalem dengan perayaan besar, sukacita, dan melihat wajah Yesus. Apa yang dapat kita ceritakan kepada Yesus mengingat penderitaan yang kita alami di dunia sekarang ini? Silakan Pak Fajar. Wow, ini apa? Ini menjadi satu kerinduan kita ya. Pada waktu nanti kita bertemu dengan Yesus yang menjadi harapan bagi kita, yang menjadi satu juru selamat. Apa sih yang pertama kali kita ceritakan ya? Kita ceritakan tentunya Pak Darwis, kalau saya ini ya, pada waktu saya bertemu dengan Yesus nanti, yang saya ceritakan adalah saya bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan, oleh karena pengorbanan Engkau, keselamatan itu menjadi bagian dari diri saya. Ya kan? Pada waktu saya bisa diubahkan oleh Tuhan, itu tidak terlepas oleh karena jasa daripada Yesus di atas kayu salib. Dia sebagai korban yang sesungguhnya, domba yang dia sebagai perantara bagi kita, dia sekaligus sebagai imam besar. Saya akan ceritakan, kita bersyukur oleh karena Yesus di atas kayu salib dan pelayanan dia yang luar biasa mengantarai kita dengan Allah Bapa kita sehingga kita dapat beroleh keselamatan. Itu yang akan saya ceritakan, dan saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua yang Tuhan Yesus lakukan. Saya dan saudara-saudara semuanya. Itu yang patut saya akan ceritakan Pak Darwis. Demikian. Baik Pak Fajar. Pemirsa dari The Safe Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini. Kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan penutup dari pembicaraan kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, Yesus sekarang sudah menjadi imam besar di sorga. Ya, dia melakukan itu untuk kepentingan kita. Dan kita semua diundang untuk datang. Ketika kita diundang untuk datang, sama seperti Musa dulu dan orang Israel. Ketika mereka datang menghadap Tuhan, perlu persiapan menguduskan diri. Ya, perlu persiapan menguduskan diri. Dan ketika kita sementara menuju kemah suci itu, kita akan melihat tabir-tabir mengelilingi perjalanan kita, mengelilingi kemah suci itu. Dan disitulah kita dari perlunya tabir sebagai penunjuk jalan, pintu masuk, sebagai pelindung bagi kita. Dengan demikian ketika kita memasuki pintu masuk itu, ya, kita terlindung oleh tabir itu, kita diharapkan kita bisa bertemu dengan Allah, ya, kita melihat wajahnya langsung. Kenaikan Yesus ke surga itu benar-benar menjadi jaminan bagi kita.
benar-benar menjadi satu kepastian bagi kita bahwa Yesus nanti siap bersaksi bagi kita. Tidak usah khawatir, Yesus bukanlah saksi yang memberatkan, tetapi dia menjadi saksi yang meringankan bagi kita. Banyak dosa yang kita buat, ya, tetapi kita memerlukan tabir dan dialah tabir kita. Dia yang menjadi saksi bagi kita, yang mengizinkan kita akhirnya masuk berada bersama-sama dengan Allah di kemah suci di sorga yang penuh dengan sukacita itu. Saudara sekalian, bersama The Safe Ministry, kita sama-sama berdoa agar kita terlindung dari keinginan daging, dari serangan setan. Tabir Allah, yaitu Yesus, itulah yang melindungi kita. Mari kita berlindung di dalam tabirnya. Itulah yang menjadi kesimpulan bagi kita dalam 1 minggu ini. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Fajar, luar biasa. Terima kasih para pemirsa The Safe Ministry. Kami sangat bersukacita jika semua pemirsa subscribe dan juga memberikan komen kepada The Safe Ministry. Baiklah, kita akan tutup diskusi ini dengan doa. Kita minta Pak Fajar memimpin dalam doa. Hadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih oleh karena Engkaulah yang membuka menjadi satu jalan bagi tabir. Engkaulah yang memberikan jaminan kepastian, satu kehidupan kekal maupun keselamatan bagi kami, supaya kami dapat boleh percaya dan beriman bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah melalui pelayanan kami yang baru, melalui ministry ini, akan meningkatkan pelayanan kami untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa, sehingga kami dapat boleh mempersiapkan mereka menjadi jiwa-jiwa akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih para panelis dari The Safe Ministry. Tentu terima kasih juga ke Pak Simon Gumanti, salah satu dari tim The Safe Ministry yang merekam dan mengedit dan membagikan rekaman ini. Kepada pemirsa sekalian, kami sangat mengharapkan dukungan dari para pemirsa untuk memajukan, menyampaikan pekabaran The Safe Ministry ke seluruh dunia, sehingga banyak orang yang tertarik dan mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan memberkati. Salam. Shalom. Shalom.